Serangan balik dari Iran yang menghantam Israel bertubi-tubi membuat Israel tercengang karena Teheran memiliki kemampuan yang besar untuk melawan. Wakil Presiden Quincy Institute for Responsibility Statecraft Tirta Parsi mengatakan serangan rudal Iran yang terus berlanjut terhadap Israel menunjukkan bahwa kekuatan Teheran dapat regrouping atau berkumpul kembali bahkan setelah komandan militernya tewas. Israel meremehkan kemampuan Iran untuk berkumpul kembali setelah Israel berhasil menargetkan pimpinan tertinggi militer Iran dan berhasil membunuh beberapa dari mereka, kata Parsi. Apakah ini membuktikan bahwa tanpa Amerika, Israel tak punya daya strategis? Apakah ini menunjukkan bahwa eksistensi Israel sebagai negara kuat hanyalah bayang-bayang dari dominasi militer Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Bajti. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, Bung Farid, genosida ini tidak ada henti-hentinya, bahkan kita juga saksikan bersama perlawanan antara Israel dan Teheran ini. Israel menggunakan senjata yang juga adalah milik Amerika Serikat. Apakah ini membuktikan bahwa tanpa Amerika, Israel tak punya daya strategis, Bu? Ya, jelas Israel sebagai entitas ya eh, yang diklaim sebagai sebuah negara itu tidak memiliki kemampuan tanpa dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Bayangkan ini kan negara atau entitas yang sebenarnya sangat kecil ya, apalagi kalau dibanding dengan wilayah Arab yang demikian luas. Demikian juga penduduknya sesungguhnya juga lebih kurang 7 juta ya penduduk. Tentaranya juga tentu terbatas dibanding dengan negara-negara Arab lainnya atau gabungan negara-negara Arab lainnya. Uh, Sumber daya Israel juga sebenarnya terbatas ya. Dilihat dari persenjataan misalkan sebagian besar adalah persenjataan yang di backup oleh Amerika Serikat ya. Di samping itu Israel juga sangat bergantung kepada suplai makanan dari luar ya. Israel tidak bisa mengandalkan produksi makanan sendiri, apalagi dalam kondisi perang seperti ini. Demikian juga suplai energi di Israel sendiri atau wilayah yang dikuasai Israel sendiri sangatlah terbatas begitu. Oleh karena itu, Israel sebagai sebuah entitas itu sebenarnya sangat lemah tanpa dukungan ya negara-negara Barat, termasuk tanpa dukungan dari penguasa-penguasa Arab di sekitarnya. Seperti itu. Bahkan dalam sejarah, anggaplah kalau boleh kita mengutip solusi dua negara ini, Israel selalu bertindak agresif, terbukti dengan semakin menyempitnya wilayah Gaza. Dan menurut Anda, Bung Farid, apakah ini menunjukkan bahwa eksistensi Israel sebagai negara kuat hanyalah bayang-bayang dari dominasi militer Amerika, Bung? Ya, sebenarnya semua pihak itu tahu persis ya, termasuk Iran sendiri. Iran sendiri sangat mengukur serangan-serangannya ya, sampai pada titik yang tidak mengundang uh, bantuan langsung Amerika Serikat ya. Karena serangan-serangan Iran ini uh, diukur oleh Iran sebagai sebatas serangan balasan. Ya, ini bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan elit-elit Iran selama ini ya. Misalkan pada tahun 2024 ketika merespon serangan Israel di Damaskus terhadap target-target Iran, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengatakan kami tidak berniat memulai perang besar. Serangan kami adalah respon terhadap agresi Israel di Damaskus ya. Demikian juga
Menteri Luar Negeri Iran ya, Hussein Amir Abdollahian itu mengatakan Iran tidak menginginkan eskalasi lebih lanjut. Operasi ini bersifat terbatas, defensif dan dalam kerangka pembalasan yang sah menurut hukum internasional. Jadi adalah sangat jelas bahwa serangan-serangan Iran ini adalah serangan pembalasan yang terukur ya, uh, bukan sampai pada titik yang mengancam eksistensi Israel. Karena Iran sangat tahu persis ketika serangan terhadap Israel itu adalah serangan yang mengancam eksistensi Israel, maka ini akan mengundang uh, uh, respon dari Amerika ya, karena bagi Amerika dan negara-negara Barat sendiri ya, menjaga eksistensi penjajah Yahudi ini adalah harga mati. Karena itu bisa disebut, kalaupun sekarang serangan-serangan dari Iran cukup signifikan, tapi bukan pada target untuk menghancurkan entitas penjajah Yahudi ini. Jadi Iran sangat mengetahui tentang hal ini. Ya, bahkan Presiden Donald Trump dengan yakinnya meminta warga Teheran untuk mengungsi karena Israel akan menyerang. Menurut Anda, Bung Farid, dunia Islam ini terdiri dari 50 lebih dari 50 negara dengan kekuatan militer, ekonomi, serta sumber daya yang jauh lebih besar yang tadi Anda sampaikan. Jika warga Israel kurang dari 10 juta, bahkan tadi Anda menyampaikan hanya 7 juta. Apakah jika umat Islam benar-benar bersatu secara politik dan militer, juga ekonomi, dominasi Amerika, Israel, dan sekutu-sekutunya di kawasan ini bisa berhenti dengan mudah, Bu? Ya, lepas apakah balasan yang dilakukan oleh Iran ini tidak sampai pada titik yang menghancurkan eksistensi keberadaan entitas penjajah Yahudi ya. Serangan ini sebenarnya adalah serangan yang menunjukkan kalau negeri Islam atau negara Muslim itu memiliki kemauan ya, sekecil apapun kemauan itu, maka sesungguhnya negara Islam itu mampu untuk melakukan serangan terhadap entitas penjajah Yahudi ini seperti yang dilakukan oleh Iran ya. Meskipun sekali lagi serangan Iran ini adalah serangan yang memang bukan ditargetkan untuk membebaskan Palestina ya. Kalau kita bicara serangan membebaskan Palestina, artinya seharusnya serangan ini dilakukan ya pada target menghancurkan entitas penjajah Yahudi. Karena satu-satunya yang akan membebaskan tanah Palestina itu adalah hancurnya entitas penjajah Yahudi ini. Tapi Iran sendiri mengatakan bahwa serangan ini adalah serangan balasan ya. Artinya apa? Kalau Iran mengatakan ini adalah serangan balasan, Iran akan berhenti sampai pada titik yang dipersepsikan oleh Iran itu cukup untuk membalas, ya, bukan untuk menghancurkan. Yang kedua, Iran akan berhenti kalau ini adalah serangan balasan pada titik keamanan eksistensi Yahudi atau entitas penjajah Yahudi ini yang dipersepsikan oleh Amerika ya tidak mengancam eksistensi penjajah Yahudi. Kalau sampai mengancam eksistensi penjajah Yahudi, maka Amerika itu akan melakukan apa namanya serangan balik terhadap Iran ya. Ini yang dikatakan oleh pernah dikatakan oleh Donald Trump ya pada tahun 2020 ya, ketika dia mengatakan jika Iran menyerang Israel secara serius, mereka akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Artinya pada prinsipnya walaupun serangan ini belum optimal ya, tapi serangan dari Iran ini membuktikan bahwa kemauan politik itu sangat penting ya, bukan sebatas kapasitas atau kemampuan ya. Inilah yang justru menjadi persoalan di tengah-tengah negeri Islam ya. Sebenarnya mereka memiliki kapasitas yang lebih dari cukup ya untuk kemudian membela saudara-saudara mereka di Palestina, tapi mereka tidak menggunakan itu. Seperti yang juga dilakukan oleh Iran ya.
tentu sangat kita sayangkan ya kalau apa yang dilakukan oleh Iran sekedar balasan atau respon terhadap apa yang menimpa mereka. Seharusnya Iran melakukan serangan yang itu memang benar-benar untuk menghilangkan eksistensi penjajah Yahudi ini. Namun tentu kalau kita bicara serangan yang menghancurkan entitas penjajah Yahudi ini, Iran tidak bisa berdiri sendiri. Iran tidak akan mampu sendiri karena Iran berhadapan ya dengan negara-negara Barat yang mendukungnya ya. Demikian juga Iran ya akan berhadapan juga dengan penguasa-penguasa Arab yang diam-diam itu membantu eksistensi penjajah Yahudi ini seperti yang dilakukan oleh Yordania yang mengklaim telah menghancurkan beberapa rudal dan drone yang dari Iran yang mengarah kepada sasaran-sasaran Israel, target-target untuk Israel ya di Israel begitu. Artinya apa ya untuk menghadapi Israel dalam pengertian sampai pada titik yang menghancurkan eksistensi penjajah Yahudi ini dibutuhkan persatuan dunia Islam ya karena umat Islam akan serangan dalam rangka untuk menghancurkan eksistensi penjajah Yahudi ini akan berhadapan dengan Amerika ya karena bagi Amerika uh, eksistensi penjajah Yahudi ini adalah harga mati ya. Ini juga yang pernah dilakukan oleh dikatakan oleh menlu Amerika ya pada tahun 2021 masih di era Trump. Menlu Amerika mengatakan bahwa garis merah ini memperlihatkan bahwa pembalasan Iran tidak akan dibiarkan bebas oleh Amerika ya. Ini dikatakan bahwa Iran harus mengerti ya menyerang Israel itu adalah melewati garis merah untuk Amerika ya. Artinya ada batasan untuk itu. Tapi serangan ini ya sekali lagi menunjukkan bahwa sebenarnya kalau ada kemauan politik di tengah-tengah umat Islam, ya, sungguhnya umat Islam itu memiliki kemampuan ya. Yang tadi juga telah Anda paparkan terkait kalau ada kemauan gitu, Bung. Saat ini kita melihat negara-negara yang tadi juga Anda singgung, Yordania dan Mesir juga tunduk pada tekanan Amerika. Bagaimana Anda memandang realitas geopolitik dunia Islam saat ini? Apakah ini akibat dari pengkhianatan para penguasa negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritas Muslim, apalagi kunjungan Donald Trump waktu itu pun mendapat uh, Donald Trump membawa rupiah yang begitu besar nominalnya, bahkan hingga puluhan ribu triliun rupiah. Dan apakah mungkin bagi umat Islam untuk mengambil kembali kendali atas kebijakan luar negeri mereka demi membela Palestina, Bu? Uh, saya kira sangat sangat jelas ya bahwa yang menjadi Iron Dome atau benteng uh, terkuat ya dari entitas penjajah Yahudi ini di samping Amerika Serikat justru adalah kebijakan dari penguasa-penguasa Arab ya, di mana penguasa-penguasa Arab termasuk juga Turki ya itu masih memberikan supply ya terhadap kebutuhan-kebutuhan Zionis Yahudi ini ya. Karena bisa kita bayangkan kalau kemudian pintu-pintu di perbatasan dengan entitas penjajah Yahudi ini benar-benar ditutup untuk masuknya suplai energi dan makanan ya dan kebutuhan-kebutuhan lain dari dari luar menuju ke Israel ya ini akan mengancam eksistensi penjajah Yahudi ini. Tapi penjajah Yahudi ini masih bisa bertahan karena memang ada suplai energi yang dibiarkan masuk lewat perbatasan-perbatasan, bukan untuk penduduk Palestina ya, tapi untuk eksistensi penjajah Yahudi ini. Ini yang pertama. Demikian juga kalaulah ya penguasa-penguasa Arab ya uh, menjadikan wilayah udaranya itu terlarang atau tertutup ya bagi lalu lintas pesawat-pesawat tempur Zionis Yahudi, ini tentu juga akan menyulitkan entitas penjajah Yahudi ini ya. Uh, Oleh karena itu bisa kita simpulkan ya, uh,
keberadaan entitas penjajah Yahudi ini justru menjadi salah satu Iron Dome yang sangat kuat ya untuk melindungi entitas penjajah Yahudi ini. Padahal justru sikap seperti itulah yang melemahkan penguasa-penguasa Arab yang membuat mereka ya akan tetap dalam kendali Amerika Serikat ya, yang membuat mereka dalam posisi yang lemah di hadapan Amerika Serikat dan entitas penjajah Yahudi. Ceritanya akan lain kalau penguasa-penguasa Arab, apalagi ditambah dengan Turki yang memiliki kemampuan militer yang sangat kuat ya dengan standar NATO-nya, apalagi ditambah dengan Pakistan yang memiliki kemampuan senjata nuklir. Kalau kekuatan-kekuatan umat Islam ini bersatu ya, Amerika Serikat apalagi entitas penjajah Yahudi itu akan sangat-sangat memperhitungkan ya. Kita bisa bayangkan meskipun Amerika itu negara yang memiliki kemampuan militer yang unggul di dunia, tapi Amerika mengalami kesulitan besar dalam perang Afghanistan ya. Padahal yang dihadapi di Afghanistan itu adalah milisi-milisi bersenjata, para mujahidin dengan persenjataan yang sangat terbatas begitu ya. Demikian juga Amerika menghadapi kesulitan yang sangat besar di Irak ya saat pendudukan ya menghadapi milisi-milisi bersenjata para mujahidin ya. Uh, Amerika tidak sepenuhnya juga bisa membackup rezim Bashar Assad di Suriah ya menghadapi milisi-milisi mujahidin ya. Ini menunjukkan meskipun Amerika memiliki kemampuan militer yang diakui di dunia, tapi adalah tidak mudah bagi Amerika untuk menguasai suatu wilayah di mana kalau di situ ada perlawanan yang sifatnya nyata berupa perlawanan bersenjata ya. Dan kita bisa bayangkan ya kalau perlawanan itu dilakukan oleh semua negeri-negeri Islam ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Jadi justru ya dengan diamnya penguasa-penguasa Arab, apalagi mereka masing-masing menggunakan alasan keamanan dalam negeri mereka, seperti yang dilakukan oleh Yordania misalkan, dengan menembak jatuh beberapa misil dan pesawat drone dengan alasan kepentingan nasional Yordania. Demikian juga Mesir. Justru ini memperlemah posisi dari negeri-negeri Islam itu sendiri. Maka sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat Islam sekarang ini, kalau bicara tentang bagaimana realita yang sikap ya, yang akan kemudian memperkuat umat Islam itu adalah dengan persatuan ya kaum muslimin. Dan kita tidak bisa bayangkan persatuan itu ada dalam di bawah bayang-bayang nation state ya, negara bangsa saat sekarang ini. Tapi persatuan itu akan lebih realistis kalau menggunakan istilah oleh banyak pihak sekarang, lebih realistis artinya akan lebih bisa nyata dan bisa dipersatukan kalau di bawah kekuatan politik berdasarkan akidah Islam dan dasar syariah Islam, yaitu kekuatan politik global yang itu sudah pernah ada sebenarnya, yaitu khilafah ala minhajin nubuah. Jadi kalau banyak pihak mengatakan bahwa mereka atau negara-negara atau penguasa-penguasa Arab mengatakan ini sikap realistis demi keamanan mereka, justru itu adalah memperlemah mereka. Sebaliknya, kalau penguasa-penguasa Arab ditambah dengan Turki dan sebagainya bersatu, justru inilah yang akan memperkuat kaum muslimin. Sekali lagi akan sulit kita bayangkan kalau itu di bawah apa namanya konsepsi atau negara bangsa ya. Ini akan sangat tergantung kalau ini ada di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Jazakallah Bung Farid untuk paparannya, semoga ini menjadi semakin menguatkan kita kembali bahwa pentingnya persatuan melawan penjajahan ini, yaitu dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Jazakallah sekali lagi Bung Farid untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.